Halo, selamat pagi, siang, sore, malam, Pak Antonius, Sony, dan teman-teman. Eh, Selamat datang di sini. Saya Richard Postingbong dengan NIM 056133 dan dari Universitas Multimedia Nusantara dalam mata kuliah Database Administration untuk mendeskripsikan tentang monitoring and tuning database performance. Jadi tujuan video ini tuh apa sih? Video kali ini untuk memenuhi nilai tugas ujian akhir semester, dan ya harapannya semoga Bapak dan teman-teman bisa lebih memahami sesuai dengan apa yang ingin teman-teman lihat di sini. Karena kita akan membahas sedikit lengkap tentang AWR dan ADDM. Apa sih AWR dan ADDM? Kita lihat di depan. Next. Oh, untuk pengingat ini untuk materinya diambil dari materi Universitas Multimedia Nusantara dengan dosen pengampunya adalah Pak Antonius sendiri. Jadi apa sesi kita kali ini yang akan dibahas adalah, pertama kita akan melakukan sesi pembahasan mengenai monitoring and tuning database performance, dan nanti kita akan berada di sesi lab. Jadi apa sih objektifnya? Dalam pertemuan ini yang memang saya ingin bagikan kepada teman-teman juga tentang database administrator dan apa pekerjaan mereka, ya kebetulan saya juga di sini untuk memenuhi ini panggilan. Lalu apa sih completing lesson and user able to activity apa yang dilakukan untuk memanage performance dari database? Kemudian menggunakan Enterprise Manager, tapi ya kebetulan apa aja yang bisa dilihat, font views, view performance views-nya, kemudian Oracle Performance Tuning Methodology. Jadi metode-metode apa yang bisa kita lakukan untuk performance tuning, kemudian statistik apa aja gitu yang dikumpulkan oleh Oracle Database, dan terakhir kita bisa mempelajari konsep dari memori dan apa yang harus dimonitor ya. Pertama, activity. Jadi di activity itu apa aja sih yang harus dilihat soal masalah performance tuh? Pertama ada memory allocation issue. Jadi misalnya PGA-nya terlalu kecil, SGA-nya juga kecilan. Jadi dua-duanya itu apa? PGA itu preferable area. Jadi buat setiap klien yang terkoneksi, kan mereka punya memori sendiri. Nah, kalau itu terlalu kecil jadi susah, dan mengingat PGA itu udah terbatas ya. Jadi satu server punya PGA segini, dan akhirnya dibagi-bagi untuk setiap server yang terkonek, klien yang terkonek. Kan nggak bisa kalau kita harus ini pasti segini server satu. Server kedua yang lebih banyak transaksi di pagi hari akhirnya terbebani, lebih lambat. Saya server 2 yang memang selalu aktif dan transaksinya tidak banyak, ya kan tidak perlu gede-gede PGA-nya. Nah, kemudian kedua, resource contention. Jadi resource contention ini misalnya CPU, kan resource-nya terbatas, dia 40%, misalnya 1% udah kepake buat user ini, 2% kepake buat user ini. Itu masih kecil. Kalau misalnya pakai sampai 60%, bisa jadi masalah. Apalagi kalau setiap user maunya yang cepat gitu prosesnya. Kemudian selanjutnya ada input output device contention. Jadi ya ini masalah device peripheral kayak yang terkoneksi ke server tuh, kita bisa ngomong kayak medianya gitu. Medianya ternyata lambat. Storage-nya ini resource dari storage masih sedikit, atau misalnya dari segi ini gitu-gitu. Kemudian network bottleneck, ternyata putus-putus, performance-nya berarti ada yang salah, entah emang servernya atau emang usernya. Kemudian dari application core problem, ini sebenarnya tidak detail banget ya. Kita sebagai DPA itu nggak sampai detail kayak backend-nya juga di application, enggak. Kita paling SQL-nya sih, ya emang butuh crude ke database kan, itu kan emang bidangnya kita. Nah,
Next. Nah, jadi apa sih consideration buat memplanning performance, database performance tuh? Jadi consideration pertama tuh dari investment ke sistem arsitektur. Jadi servernya tuh harus segede apa? Kan transaksi besar server kecil susah. Transaksi kecil server besar sia-sia gitu loh. Kemudian selanjutnya kita lihat ke application design principle. Itu apa sih? Jadi itu urusan application design ya. Ya mungkin kita akan agak terlibatnya untuk di bagian database instance ya, tapi ya ada pertimbangan juga untuk performance planning di arah situ. Kemudian scalability. Kalau dari segi database server sendiri, scalability itu bisa dilihat dari kita ngatur VM-nya seberapa gede. Apalagi kalau VM-nya banyak gitu. Kemudian dari VM-nya sendiri ada storage-nya. Jadi storage-nya misalnya kalau 100 GB fix, kan ribet tuh kalau nggak bisa di scale up scale down tadi. Harus di backup dulu, terus nanti bikin VM baru, di recover. Kemudian consideration selanjutnya itu ada workload testing ya. Testing, jadi saat di tes itu performance planning tuh untuk ya kita tesnya segini hasil tesnya. Terus kita pada saat performance planning kan lebih terbantu pada hasil tesnya. Jadi tidak langsung dulu terjebak di praktik nyatanya gitu. Oh ternyata 500.000 yang masuk, kita cuma limit sampai 50.000, mentok. Nah kemudian ini application deployment ya, kalau mau deploy aplikasi baru harus mikirin database performance juga gitu. Next. Nah database maintenance, jadi maintenance itu ada 3 ya, ada automatic, proactive, reactive. Tuh. Bedanya apa ya? Ya react, kita bereaksi pada saat ada masalahnya gitu. Critical error ya baru kita lihat kan dari apa, dari automatic diagnostic repository. Tapi yang kali ini akan kita bahas bukan itu. Yang kita akan bahas itu gimana caranya proaktif dan automatic. Di proaktif ini yang kita lihat tuh ada server alertnya, ada advisory frameworknya yang dirangkum dalam AWR, automatic model repository. Itu bisa dibilang diciptakan secara otomatis, tapi informasi yang disajikan tuh informasinya disajikan secara otomatis dan ada rekomendasinya juga di dalam, tapi tujuannya itu untuk melaksanakan database maintenance secara proaktif, yang mana kita sebelum ada masalah kita lihat dulu, dan di situ kita bisa lihat ada warehouse di database yang kita lihat, kemudian important statistik dan memori aksesnya seperti apa. Next, jadi aware, kita mulai bahas yang ke intinya ya. Jadi emang kalau buat lihat database performance, information itu ada di AWR. Jadi AWR ini dia ngambil snapshot dari metrik-metrik di database, contohnya ada memori statistik, ada informasi server database, kemudian informasi contention yang lain-lain. Kalau dalam kasus ini misalnya diambil tiap 60 menit dan informasi dari snapshot itu disimpan selama 8 hari. Jadi dalam kasusnya yang diambil contohnya ada in-memory statistik dari SG ya. Nah, selanjutnya kita ada temannya, ADDM. ADDM ini juga ada di dalam AWR, tapi bisa juga di-generate terpisah. Jadi setiap kali AWR snapshot, ada ADDM-nya. ADDM-nya isinya apa? Itu untuk menemukan masalah dan memberikan rekomendasi. Jadi disinilah kita mulai bisa, mungkin informasi itu kayak langsung dirangkum oleh mesin. Jadi dari situ kita bisa mengambil langkah yang tepat karena ADDM udah memberikan beberapa manfaatnya segala macam. Tapi untuk metodenya semacam itu akan kita bahas lagi. Nah, sekarang kita ada performance monitoring. Jadi monitoring performance itu ada bisa apa aja sih? Pertama, ada monitoring database-nya. Jadi dengan database view, instance view, parameter view, kemudian ada juga monitoring disk-nya. Jadi dari data file view, kemudian time file view, file stat view, kemudian monitoring memorinya dengan buffer statistic view, library cache view, SG info view, kemudian monitoring contention-nya dari log view, understat view, ya, next aja. Kemudian monitoring session-nya yang paling umum itu session view.
Mbak bisa session event view, start name view, yang mana mulai dari session ID-nya yang kita lihat, kemudian apakah dia ada berapa lama wait time-nya, kemudian state-nya apa, timeout-nya, kemudian monitoring service-nya dengan service event view, service request view, kemudian dari monitoring wait event-nya sendiri. Jadi event apa sih yang wait-nya lama? Untuk suatu event dijalankan atau complete. Misalnya kalau kita buka jalanin SQL apa gitu, SQL-nya nunggu dulu gitu kan, yaitu wait time-nya. Kalau SQL kelar baru nanti dihitung kan. Nah, kemudian ini untuk lihat statistik dari sistem. Kalau yang tadi session, jadi misalnya dari sistem stat view, event name view, sistem event view, yang bisa dilihat misalnya ada total wait, total timeout jadi tadi, dan bisa lihat SQL stat juga dari poolnya name by. Nah, untuk metodologinya, jadi apa sih yang bisa kita lakukan untuk tuning performance tadi? Jadi pertama kita bicara dari statistiknya. Jadi gimana sih kesehatan sistem? Ya mungkin itu bahasa yang lebih ini ya, karena sistem itu kan nggak ada sehat nggaknya. Penting itu jalan, efisien, efektif. Di sini tuh kita bisa lihat dari misalnya alert log-nya, OS log-nya, kemudian di top down approach. Jadi ini tuh sebenarnya bidang kita lebih ke arah kerjasama dengan pihak ini ya, yang mengembangkan application, dari desain application, dari basic stance. Kemudian setelah itu tune areas of greatest benefit. Nih sebagai contohnya SQL langsung kan. Ini tuh salah satu yang paling terlihat ya. Saat SQL makan waktu lama, memakan CPU processing yang entah kenapa kecil atau bagaimana. Di situ yang kita lihat. Tune areas of greatest benefit. Selain SQL ada lain. Mari kita lihat dulu next-nya. Nah, database server statistik and metric. Jadi karena kita secara umum ngambil yang tipikal dari AWR. Di AWR itu jadi secara default ngambil tipikal. Tipikal itu ada beberapa informasi dan kalau semuanya, jadi ada plan execution juga segala macam. Nah, ada satu lagi dari statistik basic. Jadi lebih dikit dari tipikal. Tapi tipikal itu udah paling komplit dan memang sesuai ya untuk performance monitoring. Next. Nah, jadi ini kita belajar konsep tentang memory komponen managingnya. Jadi di memori itu kan SGA, PGA itu dua komponen besar. Jadi tiap SGA dia ada satu proses yang menjadi SGA itu pada akhirnya tiap kalau server prosesnya itu ada PGA-nya sendiri, ada server PGA sendiri. Jadi kalau di SGA sendiri misalnya dalamnya ada komponen share pool, large pool, database package, kemudian di PGA ada server area yang akan data. Dan ada penjelasan lebih lanjut. Nah, automatic memory management. Jadi kalau kita alter sistem set memori targetnya jadi 800, saat memori max targetnya 1000, memori targetnya naik di 800 dari 140 misalnya gini. Nah, kita lihat dalamannya dari memori. Dalam memori itu nggak cuma itu, ini kan kita baru lihat SG-nya aja ini. Jadi kita misalnya itu secara otomatis saat online user nge-batch job, parse boleh buffer jadi kecil. Ini secara otomatis ya. Kemudian ini managing SGA. Jadi ceritanya gimana saat SGA yang kan ini ada dua nih PDB-nya. Ada PDB sales, PDB support. Saat PDB sales dinaikin, SGA minimum size-nya, supportnya jadi kecil targetnya. Nah, kemudian di sini ada untuk PGA. Jadi yang paling dapat dimention tentang UGA atau user global area sendiri. Jadi saat di server proses yang dedicated connection, setiap servernya itu di PGA-nya ada UGA sendiri. UGA itu siapa? User global area. Ada session memory, ada SQL areas, work area. Nah, kalau di shared server, shared connection, UGA-nya ini di dalam server atau large pool yang sebenarnya itu ada di dalam SGA. Nah, gitu. Kemudian managing PGA. Jadi dibanding SGA yang cuma manage target aja, cuma min size,
Ini min size-nya dalam bentuk aggregate target, kemudian max size-nya itu limit. Jadi anggaplah secara keseluruhan CB ini punya aggregate limit 1 tera, aggregate target 500. Saat minimumnya target 100 buat PDB sales, limitnya 200. Jadi ganti-gantian, bisa yang satu 100, satunya 300 untuk PDB support. Lalu misalnya PDB salesnya 200, PDB supportnya 150 gitu. Sesuai kebutuhan aja itu. Nah, kita sudah selesai membahas tentang ini. Dan ya dapat dirangkum bahwa kita udah lihat activity yang dilakukan, dimulai dari memperhatikan apakah ada memiliki location issue, source contention, device contention, network bottleneck, kemudian juga performance view untuk monitor database instance. Jadi pakai AWR, pakai ADM, pakai monitoring session, monitoring database view, kemudian describe the performance testing methodology, ada 3 tadi ya, kalau bisa dideskripsikan. Nah, 1 dari statistik OS, 2 dari database, application, design, dan terakhir kita tune areasnya sendiri. Jadi dari misalnya SGA-nya itu. Nah, describe statistic and metrics that are collected. Yang collected pun misalnya salah satunya memory statistiknya, kemudian configure and monitor memory komponen. Gimana caranya ngubah PGA target, PGA limit, kemudian SGA target, SGA min size. Nah, mari kita lanjut ke practice lab view. Lalu, jadi seperti yang barusan saya bilang, kali ini kita ingin melakukan sesi lab untuk maintenance database sama aja performance. Oh ya, ngomong ini modul dari Universitas Multimedia Nusantara untuk mata kuliah Database Administration dengan dosen pengampunya Bapak Grayson. Jadi kita lihat dulu isinya. Ini proaktif database maintenance. Seperti yang tadi saya bilang, jadi untuk reaktif itu setelah isunya muncul, errornya, kemudian proaktif ini mengidentify isu sebelum terjadi. Jadi beberapa proaktif tool di dalamnya itu ada optimasi statistik, AWR, user framework, server alert. Kemudian automatic diagnostic repository untuk tempat disimpannya alert log dan trace information. Jadi kalau terjadi error disimpannya di sini. Optimasi statistik. Jadi cara ininya ada statistik yang disimpan di Oracle itu apa aja? Table statistik, kolom, sistem, misalnya disk, CPU. Ini cara koleknya bisa pakai DBMS. Ini secara auto bisa dinyalain dan dimatiin dengan DBMS auto test. Kemudian secara manual juga bisa pakai MCC atau ini. Ya, mari kita langsung lihat saja untuk praktiknya. Oh, di sini kita juga akan mengumpulkan data, cara mengumpulkan report AWR, mengumpulkan report ADDF. Kemudian ini juga untuk memory management ada. Nah, kita langsung ke exercise, kita uji saja. Pertama kita harus masuk ke database. Di sini bersama saya adalah virtual machine Oracle Linux 7 yang sudah terinstall Oracle Database versi 19C. Kita langsung coba saja. Pertama kita harus set Oracle Sheet SID, kemudian login ke akun sys. Kemudian kita cek kontainer. Nah, sudah root. Kemudian kita melakukan read ke SQL Info View dan mengambil kolom name dan
Di sini kita sudah bisa melihat langsung informasi tentang aplikasi gas size, buffer get size, share pool, large pool, kemudian juga maksimum tiga size. Kemudian selanjutnya kita lanjut ke melakukan read ke memori dynamic component view untuk mengambil komponen current size, min size, dan max size. Ya, kita langsung saja kita format dulu. Nah, sekarang kita sudah bisa melihatnya. Jadi current size-nya ini sekitar 2 kilo, 9 mega, dan 400 mega. Kemudian karena kita sudah tahu ini 400 mega, berarti large pool 16 mega, java pool 16 mega. Ini 1 giga targetnya. Dan PGA targetnya 500 mega. Oke, kita lanjutkan. Kemudian kita bisa juga melihat advisory untuk memori target. Jadi dengan meread ke memori target advice view, dan kita mengambil memory size factor, estimated DB time, dan estimated DB time factor. Coba saja. Di sini kita bisa melihat kalau DB time-nya akan sedikit meningkat kalau kita turunkan, dan yang paling ideal mungkin untuk punya kita sekarang lebih ideal kalau kita biarkan saja, tidak diturunkan atau dinaikkan. Kayak seperti ini 0,75, berarti kita turunkan sekitar 0,75, jadi dikali SGA target kita sekarang kali 0,75. Memori kita berarti yang secara keseluruhan seperti ini. Nah, kemudian kita lihat we are going to generate a report, ADM report, dan ASH report. Jadi kita mulai dengan meng-create snapshot. Langsung kita coba saja. Kemudian kita generate AWR report. DNS admin AWR report. Nah, jadi report type kita itu kita simpan di bentuk HTML. Lalu ini instance kita, jangan hostnya S419DB, container CDB root, 6 days. Ya, sepertinya sih kita masukin 2 ya. Kita coba 1 deh. Nah, ini kita bisa melihat yang dari hari ini. Maaf, dari kemarin. Kita coba dari 21 sampai 23. Nah, 22 sampai 23 kan.
Misalnya 21 sampai 22-nya ini beda session. Oh, HTML 1, 22, 23. Oke, kita generate saja langsung. Nah, kita sudah berhasil. Mari kita coba lihat. Ini AWR report kita. Kita zoom. Nah, bisa dilihat informasi seperti edisi dari Oracle-nya, Enterprise Edition, RAC-nya mati, ini CDB-nya yes, kemudian ada sekitar 5 container name, ini termasuk PDB dan rootnya. Kemudian informasi tentang sistemnya, hostnya ES495DB, nomor 43, CPU, core, report summary-nya. Nah, ini merupakan informasi-informasi yang dibutuhkan untuk mencegah isu. Jadi seperti apa yang perlu dilihat. Karena ini terlihat baik sih untuk summary-nya. Nah, sebenarnya tadi saya melihat sesuatu. Nah, ini karena wait time masih kecil sebenarnya aman, tapi ini masalah. Kita bisa melihat CPU utilization-nya yang hanya 0,6%. Kemudian IO profile-nya, kalau ada masalah kita bisa lihat. Ada database request, optimize request, dan memori statistiknya kita bisa lihat. SG-nya menggunakan 1 GB, VGA-nya 300. Memori usage 60%. Nah, di sini kita bisa melihat isi-isinya karena kita menggunakan tipikal ya. Kita lihat dari yang penting saja. Sebagai contoh, misalnya wait event SQL, IOStat, kemudian wait statistik, advisory saja. Ini instant recovery stat, buffer pool advisory. Jadi kalau misalnya kita turunkan, kita sekarang di sini dengan ukuran buffernya sekitar 400 MB. Buffer poolnya kalau kita turunkan jadi buruk, dinaikkan juga tidak terlalu penting, paling diturunkan jadi segini kalau kita mempertimbangkan efisiensi. Oke, ini juga bisa kita turunkan segini. Begini pun masih aman. Nah, kita generate ASH report dengan menjalankan ASH get. Kita lihat di sini ASH report.
value for duration. Kita langsung enter saja. Value for report name-nya kita lihat, kita enter saja. Di sini kita bisa lihat masa report sudah berhasil di generate ya. Jadi informasi di ASA report itu apa? Kita bisa lihat informasi tentang top event, web profile, top Java. Jadi ASA itu ini singkatan dari untuk memastikan kita bisa lihat langsung di Oracle Linux kita. Active Session History Report. Jadi kita bisa melihat beberapa informasi top event, CPU plus point for CPU, dimana effective sessionnya malah 0, background eventnya 0,02, karena ini memang pasti dilakukan jadi kita tidak bisa komen banyak. Dan activity kita paling banyak di kontainer CDB. Ini kita gunakan untuk membuat report ya, memon. Lalu kita bisa top SQL nya, select, kita bisa lihat langsung. Oke, karena sangat panjang, kita lanjutkan ke generate ADDM report. Untuk ADDM report kita menggunakan yang ADDM OPT. Kita mulai dari sesuai yang sebelumnya 22 hingga 23, tapi sepertinya menarik. Kita harus coba. Oh, oke. Hingga 20 mah. Oh, nggak bisa juga. Kalau kita pakai yang kita sebenarnya pakai waktu 3. Nah, itu sudah berhasil mengenerate-nya, kita lihat. No finding to report. Tandanya tidak ada isu yang dia temukan untuk database kita kali ini. Untuk video kali ini, terima kasih dan maaf bila ada kesalahan kata-kata. Semoga kita bertemu lagi di lain hari.